semuanya, Namo Buddhaya. Kami dari kelompok 1, kelas 1 BUML, dari jurusan akuntansi, akan mempresentasikan proyek sosial keagamaan kami dengan judul Sosialisasi tentang Radikalisme dan Rasisme kepada kalangan pelajar dan kalangan umum di Vihara Budayana Batam. Sebelum memasuki pembahasan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, Owen Siandiko dengan NPM 2242083 sebagai ketua. Yang kedua, Cindy Angelin dengan NPM 2242068 sebagai dokumentasi. Yang ketiga, Helianti dengan NPM 2242067 sebagai bendahara. Yang keempat, terdapat Joanne dengan NPM 2242072 sebagai sekretaris. Yang kelima, terdapat Sylvia Rahayu dengan NPM 2242077 sebagai koordinasi. Dan yang terakhir, saya sendiri, Foni dengan NPM 2242060 sebagai publikasi. Selanjutnya, kita akan memasuki pembahasan materi. Sekarang masuk kepada bagian peta konsep. Dapat dilihat sini kita memilih pembuka sampai ke penutup dan beberapa tambahan. Setelah itu akan kita masuk kepada bagian bab 1. Yang pertama yaitu latar belakang mengapa kita memilih Vihara Budayana Batam sebagai tempat untuk melakukan proyek sosial keagamaan kami yang berjudul Sosialisasi tentang Radikalisme dan Rasisme pada kalangan pelajar dan kalangan umum di Vihara Budayana Batam. Alasan dari kami memilih Vihara ini dikarenakan kebanyakan dari anggota kelompok kami telah melakukan puja bakti di Vihara Budayana Batam ini. Selain itu, letak Vihara ini cukup strategis. Pengunjung yang datang bukan hanya dari satu sekolah saja, tetapi melainkan terdapat mahasiswa dan orang-orang dari kalangan umum yang datang untuk melakukan puja bakti di sini juga. Dan kita ingin menjabarkan pentingnya pemahaman serta pengetahuan yang berkaitan dengan radikalisme dan rasisme kepada masyarakat kalangan muda sampai ke tua. Dan juga kami harapkan kepada masyarakat dari kalangan muda sampai maupun tua dapat terbebas dari perbuatan ini sehingga dapat membentuk lingkungan yang lebih baik. Sekarang kita masuk kepada bagian rumusan masalah. Berikut merupakan rumusan masalah dari proyek sosial keagamaan kami. Berikut adalah beberapa tujuan kegiatan dari kami. Manfaat kegiatan. Berikut merupakan manfaat kegiatan dari proyek sosial keagamaan kami. Bab 2. Metode pelaksanaan. Yang pertama, perencanaan dan persiapan kegiatan, pencarian ide dan penetapan tema, pengumpulan data. Berikut adalah beberapa pengumpulan data dari kami. Survei tempat kegiatan. Berikut merupakan beberapa data yang kami peroleh setelah melakukan survei lokasi. Poin D, pencarian bahan dan alat yang diperlukan dalam kegiatan kami antara lain yaitu yang pertama materi yang akan disampaikan, yang kedua laptop, yang ketiga proyektor, dan yang keempat sound system. Poin E, penyusunan proposal. Setelah melakukan kegiatan di atas, kami akan melakukan sosialisasi secara offline di Vihara Budayana Batam. Setelah itu kami akan memposting poster di samping ini pada tanggal 26 sampai 27 November 2022. Selanjutnya pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan akan dimulai dengan menyebarkan poster kegiatan sosialisasi. Berikut rangkaian kegiatan yang akan kami laksanakan. Yang pertama pembukaan, yang kedua puja bakti, yang ketiga damai atau pembukaan sosialisasi, yang keempat pemaparan materi, yang kelima tanya jawab, yang keenam penutupan damai atau sosialisasi, dan yang ketujuh penutupan puja bakti. Realisasi pelaksanaan kegiatan yang kami lakukan, rangkaian kegiatan terlaksana semua, namun kami melakukan sosialisasi setelah puja bakti selesai. Selanjutnya, evaluasi. Evaluasi yang kami lakukan setelah sosialisasi selesai dilakukan yaitu melalui feedback yang telah diberikan oleh peserta. Realisasi pelaksanaan kegiatan, penilaian yang kami dapat dari sosialisasi kali ini berdasarkan Google Form yang telah diisi oleh anak-anak SMP dan SMK. Dari data yang dapat kami simpulkan, kami mendapatkan penilaian yang cukup memuaskan dan bagus. Ada juga beberapa kritikan dan saran yang dapat kami terima dengan baik dan akan kami perbaiki untuk kedepannya agar dapat menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya adalah bab 3, yaitu biaya dan jadwal kegiatan. Yang pertama adalah biaya kegiatan. Dapat dilihat bahwa berikut merupakan perbandingan antara biaya yang kami rencanakan dengan biaya yang dikeluarkan. Dapat dilihat bahwa biaya yang dikeluarkan pada saat kegiatan sosialisasi kami yaitu biaya brosur sebesar 50.000, biaya transportasi sebesar 100.000, dan biaya lain-lain sebesar 50.000. Realisasi pelaksana kegiatan kami yaitu biaya yang dikeluarkan lebih kecil daripada perencanaan semula, yaitu biaya yang kami keluarkan sebesar 200.000. Selanjutnya adalah jadwal kegiatan. Berikut merupakan perbandingan antara perencanaan dan realisasi kegiatan kami. Realisasi pelaksana kegiatan yaitu dapat dilihat bahwa waktu pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan. Kami melaksanakan sosialisasi pada akhir November yaitu pada tanggal 27 November 2022 dikarenakan adanya kegiatan lain yang diadakan di Vihara sehingga kami tidak dapat melakukannya pada bulan Desember.
Selanjutnya adalah bab 4, pelaksanaan kegiatan. Yang pertama adalah proses pelaksanaan kegiatan. Kegiatan sosialisasi diadakan di Vihara Budayana Batam. Acara sosialisasi yang dilaksanakan berjalan dengan baik tanpa ada hambatan apapun. Acara diawali dengan kebaktian pada pukul 10 dan dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi. Acara sosialisasi berlangsung pada pukul 10.45 dan dihadiri oleh siswa-siswi SMP dan SMA atau SMK. Pada saat dimulainya sosialisasi, para hadirin memperhatikan dan mendengarkan materi dari awal sampai akhir dengan baik. Hasil pelaksanaan kegiatan. Jadi, pelaksanaan sosialisasi kami ini berjalan dengan lancar, tidak memiliki kendala. Hal tersebut didukung oleh karena adanya persiapan dan perencanaan yang matang yang dilakukan oleh tim pelaksana sosialisasi beserta para pengurus wihara. Pengurus wihara telah menyediakan berbagai fasilitas seperti proyektor yang digunakan untuk memaparkan materi yang telah disiapkan serta sound system yang lengkap. Pada sosialisasi, kami menampilkan PPT dan juga menayangkan video menghindari radikalisme sehingga para hadirin bisa memahami cara menghindari dan mencegah agar tidak terjadinya radikalisme dan rasisme. Dampak-dampak yang ditimbulkan dari kegiatan. Untuk pemateri, dampaknya yang pertama, lebih mengerti mengenai radikalisme dan rasisme. Lalu yang kedua, lebih percaya diri di hadapan orang banyak, serta tidak merasa gugup dalam melakukan sesuatu. Lalu untuk pendengar, dampaknya yang pertama, lebih mengenal dan memahami tentang radikalisme dan rasisme. Lalu yang kedua, mengerti akan bahayanya radikalisme dan rasisme bila terjadi di lingkungan sekitarnya. Lalu yang ketiga, lebih waspada jika hal ini terjadi di lingkungan dan mengetahui cara untuk mengatasi hal tersebut. Berikut adalah sekilas dari hasil video dokumentasi kami. Baiklah, saya akan menyampaikan bab 5 sebagai penutup. Kesimpulannya yaitu pelaksanaan sosialisasi pada hari Minggu 27 November 2022 di Vihara Budayana Batam. Penyampaian materi menggunakan Microsoft PowerPoint yang telah kami siapkan, serta memaparkan video animasi singkat tentang radikalisme dan rasisme. Kami juga membagikan brosur kepada peserta agar lebih mudah memahami materi yang kami sampaikan. Selama sosialisasi dilaksanakan, anak-anak SMP dan SMK memperhatikan dan mendengarkan dengan baik, sehingga sosialisasi dapat berjalan dengan baik dan lancar. Setelah penyampaian materi, kami berharap anak-anak SMP dan SMK dapat lebih mengerti tentang radikalisme dan rasisme. Selanjutnya yaitu saran. Dalam acara sosialisasi ini, semoga kedepannya kami dapat mempersiapkan materi yang lebih baik lagi, dan untuk mitra tempat kami laksanakan, semoga kedepannya dapat mempersiapkan ruangan yang lebih besar dan nyaman. Berikut kami ada melampirkan lampiran link laporan kegiatan dan link dokumentasi sosialisasi kegiatan. Sekian presentasi kami tentang radikalisme dan rasisme kepada kalangan pelajar dan kalangan umum di Vihara Budayana Batam. Jika terdapat kesalahan kata, kami minta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Namo Buddhaya.